Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ayyuhal hadirin rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah kama qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. Masyaallah muslimin jamaah rahimahumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini Allah kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk membuktikan bahwa kita adalah hamba-hambanya yang Allah sebut di dalam surat Al-Jumu'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a. Kita menyatakan diri menjadi hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika datang seruan Allah untuk melaksanakan salat Jumat, maka ringan kaki kita, senang hati kita untuk memenuhi panggilan itu. Dan ma'asyiral muslimin rahimahumullah, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang hadir, yang belum hadir bersama kita hari ini, Allah berikan kesempatan untuk hadir bersama-sama dengan kita pada kesempatan yang akan datang. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimahumullah, mari kita juga berdoa agar mudah salawat dan salam senantiasa terlimpah atas junjungan kita Rasulullah SAW, yang dengan kesabaran beliau, petunjuk yang beliau bawa, kita kemudian dibawa menuju dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Masyaallah muslimin rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ghafir ayat yang ke-60 berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'uuni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berdoalah kalian kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari menyembah aku, kata Allah, maka dia akan kami masukkan ke dalam jahannam dalam kondisi yang hina-hina. Masyaallah muslimin rahimahullah, tentunya sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, tidak pernah lepas kita dalam kehidupan sehari-hari kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada di antara sebagian doa itu yang mungkin sudah dikabulkan oleh Allah, sementara sebagiannya belum. Kesempatan khutbah ini khatib mengajak kepada para jamaah sekalian untuk merenungi mengapa ada sebagian doa-doa kita yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan tujuan bukan kemudian kita berhenti atau alhamdulillah berputus asa dari berdoa, tetapi justru semakin bersemangat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua bahwa ada sebagian manusia yang tergesa-gesa dalam berdoa? Beliau bersabda,
yustajabu li ahadikum ma lam yaj'al fayaqul qad da'awtu rabbi falam yastajib li. Seseorang dari kalian akan terkabul doanya selama ia tidak tergesa-gesa mengucapkan kalimat. Yang dimaksud tergesa-gesa adalah mengucapkan kalimat, aku telah memohon kepada Rabbku, namun dia belum juga mengabulkannya. Di dalam riwayat Muslim, seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, apa itu tergesa-gesa?" Kemudian beliau menjawab, mengatakan, "Aku telah banyak berdoa, tetapi aku tak kunjung melihatnya terkabul, lalu ia merasa rugi." Masyaallah muslimin jamaah rahimahullah, hendaknya diketahui bahwa ada banyak faktor keterlambatan terkabulnya sebuah doa, dan mesti diingat juga bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah di balik keterlambatan ini. Dan di antara hikmah di balik ditundanya ijabah doa kita, di balik terlambatnya dikabulkannya doa kita adalah barangkali yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimahullah, bisa jadi dikarenakan kita semua belum memenuhi syarat wajib doa. Kita semua tidak menghadirkan hati ketika berdoa. Waktunya kurang tepat, kurang khusyuk, kurang khudu', kurang tadabbur, dan kurangnya adab-adab dan syarat-syaratnya yang lain. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimahullah, bisa jadi juga karena kita belum bertaubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ada subhat dalam makanan dan minuman yang kita konsumsi. Bisa jadi ada kezaliman yang kita belum sempat meminta maaf kepada pihak yang kita zalimi. Semestinya kita semua memenuhi semua syarat taubat nasuha dan mengembalikan hak-hak hamba kepada pemiliknya. Ini semua adalah faktor utama tertundanya ijabah. Telah dinyatakan dalam sebuah hadis, wahai Sa'ad, makanlah hanya yang halal, niscaya doa-doa akan terkabul. Telah dinyatakan pula dalam sebuah hadis sahih, kemudian beliau menyebut ada seorang dengan rambut acak-acakan dan tubuh penuh debu. Orang ini kemudian mengangkat tangannya ke langit seraya memohon, Ya Rabbi, Ya Rabbi, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya pun haram, dan ia diberi makan dari yang haram. Lalu bagaimana bisa doanya dikabulkan? Maka ma'asyiral muslimin rahimahullah, menjadi kewajiban kita untuk senantiasa membersihkan jalan menuju ijabah dari berbagai kotoran dosa. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimahullah, bisa jadi ketika Allah menunda ijabah dari doa-doa kita, sesungguhnya Allah menyimpan pahala doa itu dan memberikannya kepada Anda kelak di akhirat. Atau bisa jadi dengan doa itu sesuatu yang buruk yang sepadan dengan pahala doa Anda disingkirkan dari diri Anda. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, setiap muslim yang berada di muka bumi ini yang berdoa kepada Allah pasti akan dikabulkannya atau disingkirkan suatu keburukan yang sekadar dengannya, selama ia tidak memohon suatu dosa atau memutus tali silaturahim. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimahullah, yang keempat, penundaan ijabah adalah satu ujian baru dari Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba untuk mengukur kadar keimanannya, memurnikannya. Karena ketika doanya tidak dikabulkan oleh Allah, maka setan akan datang meniupkan rasa was-was dan berbisik, yang pemurah itu luas dan yang baik itu tidak punya apa-apa. Lalu apa faedah penundaan ijabah? Dan seterusnya dan seterusnya.
Saat itu juga seorang mukmin mesti melawan hembusan was-was itu dan menepisnya dari dirinya dengan berbagai macam cara. Saat itu juga dia harus mengingat bahwa seandainya rahasia penundaan ijabah hanyalah ujian dari Allah bagi seorang hamba untuk memerangi iblis, si musuh Allah dan musuhnya, itu pun sudah cukup. Kemudian yang keenam, salah satu hikmah penundaan ijabah supaya kita semua tahu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada satu hakikat yang amat penting, bahwa Allah adalah Malik dan kita semua adalah hamba. Allah adalah sang pemilik yang memiliki hak penuh untuk mengatur semua miliknya, menahan sesuatu atau memberikannya. Maka jika dia memberikannya, maka itu merupakan anugerah darinya, dan jika dia menahannya, maka itu adalah karena keadilannya dan dia memiliki alasan untuk itu. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimahullah, yang keenam, mungkin saja terhalangnya kita dari ijabah doa disebabkan supaya kita senantiasa terus-menerus untuk berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja ketika permohonan kita dikabulkan oleh Allah, maka kita akan menyibukkan diri dengannya dan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Anda lupa untuk memohon dan berdoa kepadanya, padahal doa itu adalah inti ibadah. Masyaallah muslimin rahimahullah, inilah kondisi kebanyakan dari kita. Buktinya sebagian besar kita baru bersimpuh di hadapan Allah ketika Allah menghadirkan ujian di dalam kehidupan kita. Maka masyaallah muslimin rahimahullah, semua hal yang menjadikan kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala adalah musibah, dan sebaliknya semua yang menjadikan Anda berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah kebaikan. Ada satu kisah yang dialami oleh seorang yang bernama Yahya al-Barka. Satu ketika ia bermimpi bertemu dengan rohnya. Kemudian dia bertanya kepada rohnya, "Ya Roh, sekian lama aku berdoa kepada Engkau, tapi kenapa belum Engkau kabulkan?" Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Wahai Yahya, sesungguhnya aku suka dengar suaramu." Masyaallah muslimin rahimahullah, yang ketujuh, bisa jadi jika doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, justru akan muncul suatu dosa atau akan datang mawarat di dalam kehidupan agama kita, atau akan hadir fitnah bagi kita. Dulu ada sebagian salaf yang meminta kepada Allah untuk diberi kesempatan berperang. Kemudian tiba-tiba ada suara, "Jika kamu berperang, kamu akan tertawan, dan jika kamu tertawan, maka kamu akan menjadi Nasrani." Maka ma'asyiral muslimin rahimahullah, untuk kita semua hendaknya kita senantiasa memperhatikan doa-doa yang umum, doa-doa yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Semua yang tersebut di muka mengingatkan kita akan firman Allah, "Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al-insanu 'ajula." Dan manusia mendoa untuk kejahatan sebagaimana ia mendoa untuk kebaikan, dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Masyaallah muslimin rahimahumullah, kemudian yang terakhir, yang kedelapan, bahwa sesungguhnya setiap doa itu ada masa dan ukurannya.
Dulu ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam mendoakan kehancuran untuk Fir'aun, beliau berdoa, dan beliau kita tahu adalah seorang ulul azmi. Di samping beliau ada Nabi Harun, orang yang terpercaya, yang ikut mengaminkan doa beliau. Sementara yang didoakan adalah orang yang paling fasik di muka bumi, orang yang paling zalim di muka bumi. Ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ternyata saat di mana Nabi Musa melantunkan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian doa itu dikabulkan, memakan masa 40 tahun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka kita juga harus bersabar ketika kita berdoa untuk sesuatu yang besar, ketika kita berdoa supaya kejayaan Islam kembali bangkit. Karena doa-doa seperti itu ada masa dan ukurannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka sebagai ringkasan dari khutbah yang pertama, kita ingat beberapa sebab belum diijabahnya doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita belum memenuhi syarat-syarat dari terkabulnya sebuah doa. Kemudian berikutnya, kita belum bertaubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, bisa jadi pahala doa kita disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Dan ketika doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, belum dikabulkannya doa menunjukkan bahwa Allah adalah Malik, Allah adalah pencipta, dan kita semua adalah hamba yang harus senantiasa taat kepada setiap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, belum dikabulkannya doa kita agar senantiasa kita berdiri terus-menerus di hadapan Allah untuk meminta. Kemudian kita juga harus berhusnudzon kepada Allah. Bisa jadi ketika doa kita dikabulkan, justru akan muncul kemadaratan di dalam kehidupan kita yang kita tidak tahu. Kemudian yang terakhir, doa itu ada masa dan ukurannya. Tidak bisa doa untuk hal yang besar Allah kabulkan langsung, tetapi Allah mengabulkan dosa menurut masa dan ukurannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba yang tidak pernah bosan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada sebagian di antara doa-doa kita yang belum Allah kabulkan, karena kita semuanya sudah tahu apa makna dibalik tertundanya ijabah dari doa-doa kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Summa aqimis salat.